Jadi bagaimana melindungi masyarakat sipil di tengah-tengah konflik tapi tanpa senjata. Nah, itu pegawai negeri yang memberontak. Mereka guru-guru, PNS-PNS. Yang sulit itu malah di Papua. Oh, kenapa bisa sulit? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Pengalaman Pak Arfian terlibat dalam sebuah kajian, sebuah riset menyangkut dengan proteksi masyarakat sipil nir kekerasan di Asia Tenggara. Ya. Nah, ini sebuah tema yang menarik dan Pak Arfian wajib berbagi. Kalau misalnya Pak Arfian tidak berbagi, maka sepertinya dalam tanda kutip Pak Arfian berdosa. Wah, mungkin gara-gara itu saya harus berada di Sagon TV hari ini ya. Tepat sekali. Tidak berdosa. Makasih Pak Arfian. Okay. Pak Arfian, pertanyaan pertama seperti biasa, mungkin kalau kita kan sudah saling kenal kan, keluarga pun kita sudah kenal. Tapi pemirsa Sagon TV dengan jumlah pengikut sekarang yang terus bertambah, baik itu di TikTok, di Instagram, dan di YouTube dengan pengikut kalau hampir 100 ribuan pengikut sekarang. Ya, itu artinya, yang membuat saya sebenarnya berdebar berada di Sagon TV Pak Mofilis ya. Artinya Pak Arfian wajib menerangkan sedikit latar belakang ya. Saya Arfiansah, aktivitas sehari-hari saya itu di UIN Araniri sebagai dosen di Prodi Sosiologi Agama. Itu sudah lumayan lama lah ya. Dan kemudian aktivitas lainnya saya juga bagian dari sebuah organisasi penelitian, usaha riset namanya ICAIOS, itu International Center for Aceh and Indian Ocean Studies atau Pusat Kajian untuk Aceh dan Lautan Hindia. Nah, aktivitas riset saya banyak dari ICAIOS ya. Karena di situ lebih fleksibel tentunya karena pusat studi kan manajemennya lebih sederhana ya. Tidak seperti kampus yang beribet-ribet birokrasinya. Tapi sesungguhnya Pak Arfian kan berangkat dari kampus. Betul. Tapi ruang besarnya kampus. Ruang besarnya kampus, kita tetap bagian dari kampus dan kemudian penelitian juga meskipun kita IKS itu sebenarnya berada di bawah 3 universitas ya. Jadi sebenarnya itu bagian dari kampus juga. Ya, jadi UIN yang memayungi, kemudian USK, kemudian Unimal. Ada pemerintah Aceh juga di situ. Jadi sebenarnya kita nggak keluar-keluar sekali dari kampus, tetap bagian dari kampus, cuman sedikit birokrasinya saja yang berbeda. Gitu. Nah, itu aktivitas kita sehari-hari. Selainnya apa ya? Kalau tadi udah disebutkan kuliah di mana? Kalau sekolah dasar di mana? Kalau sekolah dasar saya di Min 1 Aceh Tengah, Takengon. Aslinya Aceh Tengah emang kan? Asli aja dari Aceh Tengah ya. Saya terangkan lagi supaya asli Aceh Tengah. Tapi cuma SD saja di sana, kemudian merantau ke Perla, pesantren ya, Nurul Ulum. Bustanul Ulum. Nurul Ulum. Kalau Bustanul Ulum Langsa. Oh itu. Ya, Nurul Ulum di Perla itu memang kurang terkenal. Oh iya. Jadi sadar juga lu ya. Jadi begitu Pak Muklis bilang Bustanul Ulum, masih belum terkenal juga. Karena saya keluarga Bustanul Ulum. Bukan saya ya, istrinya. Ya, kemudian di sana 3 tahun. 3 tahun, kemudian pindah ke Banda Aceh. Saya sekolah di Riap, Perusahaan Mulia Bangsa. Angkatan pertama. Nah, ikon angkatan pertama itu Hanan Ataki yang dikenal orang ya. Gitu. Kemudian Amri Fatmi, Apa Ustaz Amri pernah duduk di meja? Oh ya, ada pernah sini ya. Wow, keren. Nanti kalau datang Hanan Ataki ini bagian pada keluarga besar Riap juga kan? Anaknya di Riap juga. Ya, itu ikon-ikonnya ya. Dulu S2 di Montreal itu. S2 saya di McGill University. Oh, McGill. Ya, itu di Montreal. Jurusan apa? Islamic Studies. Studi Islam, tapi dengan tesis waktu itu politik hukum ya. Politik hukum. Tesisnya. Jadi ya, itu Islamic Studies itu interdisiplin pendekatannya. Jadi ilmu yang dipelajari gado-gado, filsafat, politik, gender, dan macam-macam, bahasa Arab juga. Itu lokus kajiannya di Aceh atau di sana? Tesisnya Aceh ya, tesisnya Aceh, tapi karena S2 di mana-mana kan belajar materi kuliah. Ya, nggak ada spesifik. Kajian library. Iya, kajian pustaka, betul. Terus kalau S3 di Leiden? Di Leiden itu antropologi hukum. Kajiannya apa? Kajian saya itu tentang pluralisme hukum dengan ngambil kasus di Aceh spesifik karena di Aceh ini kan satu-satunya di Indonesia yang punya 3 hukum negara sekaligus. Apa itu? Yang menangani perkara pidana. Tentunya KUHP, kemudian jenayah, kemudian hukum adat.
Dan ini hukum adat, hukum positif berarti di Aceh. Di Indonesia. Kalau di Aceh sudah masuk hukum, bisa dikatakan hukum positif, tapi cara penanganannya berbeda ya. Ya, cuman itu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Aceh sehingga tidak terjadi overlapping, tidak terjadi saling intervensi. Nah, itu ada dampaknya juga, ada baik ada buruk ya. Jadi pendekatannya antropologi saja. Antropologi, karena itu core studinya antropologi hukum, pluralisme hukum. Jadi kita melihat beragam macam dinamika hukum berkelindan dan bagaimana dia beroperasi mengatur masyarakat dan bagaimana banyak organisasi atau individu-individu yang coba mempengaruhi praktek hukum. Jadi makanya S1, S2, S3 saya itu lompat-lompat. Di S1 Usuluddin Akidah Filsafat, S2 studi Islam, nyambung lah dikit ya. Kemudian S3 antropologi hukum. Jadi nggak sinkron, jadi sangat multidisiplin jadinya. Jadi ini menjadi spirit juga bagi anak-anak muda kan. Yang penting kuliah. kuliah. Dan yang lebih penting lagi beasiswa. Betul, kuliah dengan beasiswa. Coba kasih trik dulu sedikit, kasih motivasi sedikit atau apalah yang sifatnya lesson learn dari Alfian untuk generasi kita. Ya itu mungkin perbedaan generasi ya. Kalau kita dulu mungkin karena kita orang susah ya, daerah konflik, miskin dan sebagainya, sehingga kita lebih semangat untuk merubah keadaan hidup kita. Ya, jadi apapun itu yang terbaik, asal beasiswa, asal bukan dengan uang sendiri, asal pergi jauh-jauh belajar. Nah, kita usahakan untuk dapat dan kita berjuang untuk itu. Sehingga persiapannya itu lama. Jadi mulai dari S1, dulu kan dosen-dosen suka cerita ya. Cerita tentang pengalaman mereka di luar negeri dan sebagainya. Jadi mereka memberikan mimpi. Ya, salah satu yang paling ingat tuh kayak Pak Fuad Mardatillah. Beliau itu kolumnis Agodivi. Oh ya? Wah. Itu saya masih ingat dia cerita tentang pengalaman dia di McGill, dan dia suka cerita itu kalau masuk kelas ya. Dan kita tahaba. Wah, harus bijak kan. Akhirnya sampai juga Pak Arfian ya. Akhirnya alhamdulillah sampai juga. Kemudian Prof Hasbi Amiruddin. Ya, McGill juga. Dia waktu itu masih udah doktor dia waktu itu, tapi dia masuk kelas. Dia paling semangat mengajar meskipun dia doktor ya. Dan kemudian itu yang sering datang. Kemudian cerita-cerita orang luar negeri dulu kan keren-keren ya. Jadi kalau ngelihat orang alumni luar negeri tuh hayu gitu. Waktu itu kita pun paspor tuh nggak ada ya. Nggak ada paspor, belum. Ngelihat paspor pun kita belum tahu gimana bentuk paspor ya kan. Tapi karena itu disampaikan, dicerita, itu memberikan motivasi sehingga persiapannya itu sudah lama untuk ke situ. Dari semester berapa ya? 1. Semester 1 les bahasa Inggris semuanya. Kita kan kuliah Usuluddin ya. Dulu yang terkenal ke luar negeri itu selalu anak TEN ya. Bahasa Inggris itu selalu. Nah, masa kita nggak bisa? Kan nggak mungkin kan gitu kan. Sekarang kita perlu juga diceritakan sedikit sekarang riset apa yang sedang dijalani oleh Pak Arfian dan kawan-kawan, dan yang lebih penting itu di mana saja. Ada beberapa riset yang sedang dikerjakan berbarengan dalam 2 tahun terakhir. Kalau di Aceh ada riset yang tertunda, mati suri, kemudian ada yang sedang berjalan ya. Misalnya proyek keluarga dan relasi kuasa itu dimulai dari 2021 dan kemudian karena itu bukan hanya riset tapi advokasi. Dan itu risetnya sudah selesai, sekarang proses advokasi dan itu berhenti karena permasalahan pendanaan dan sebagainya. Dan itu kerjaan yang volunteer ya, sukarela, dan orang sukarela kan nggak boleh lama-lama ya, jadi bosan juga. Kemudian perwalian itu tertunda juga, tapi kita sudah dapatkan data di beberapa kabupaten, tinggal beberapa kabupaten lainnya untuk tujuannya itu untuk kebijakan ya. Nah, perwalian ini adalah perlindungan untuk anak yatim piatu dan telantar. Nah, kita dengan Baitul Mal kita kerjasama, tujuannya nanti bagaimana anak yatim piatu itu bisa dilindungi oleh negara. Karena selama ini kan tidak ada mekanisme itu. Nah, dan itu sementara berhenti dulu. Dan kemudian di Aceh yang sedang berjalan dan sedang proses finishing itu adalah dinamika pernikahan usia anak di bawah 19 tahun. Itu luar biasa. Itu luar biasa sekali. Nasional Aceh masuk kategori Aceh sebenarnya secara nasional itu rendah. Secara statistiknya ya. Yang tinggi itu wilayah timur Indonesia, Kalimantan, Sulawesi.
Nah, tapi kurva kita menanjak, ya. Dan kemudian BPS kan tidak menangkap data real karena kan masalah partisipasi warga juga dalam mengikuti survei. Tapi kajian kita menunjukkan bahwa itu seperti fenomena gunung es. Jadi terlihat kecil di permukaan, tapi sebenarnya itu dalam sekali dan dinamikanya luar biasa Jadi sekali. fenomena pernikahan dini itu yang tertinggi untuk Aceh di mana? Tertinggi itu di antaranya Aceh Utara. Jadi kami melakukan kajian di 4 wilayah, Aceh Utara, Aceh Tengah, Abdia, dan Banda Aceh. Nah, yang tinggi itu Aceh Utara, Aceh, kemudian kalau nggak salah Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh eh, Kayu Luas. Gayo Luas. Kalau kita merujuk pada data statistik nggak terlalu tinggi, ya. Ya, tapi sebenarnya fenomena Aceh Tenggara sebenarnya lebih tinggi. Ya. Cuman karena kan masalah survei itu kan partisipasi publik ya, jadi bisa saja berubah-berubah dan juga tidak orang tidak ikut terlibat dalam mengisi survei itu sehingga datanya kurang representatif mungkin. Nah, begitu kita dalami ternyata sebenarnya lebih banyak lagi kasusnya gitu. Tapi di antara 4 wilayah yang kami kaji itu Aceh Utara yang paling banyak. Itu. Jadi misalnya salah satu ukurannya adalah partisipasi sekolah. Jadi umur SMP itu 90-an% rata-rata di 4 wilayah. Nah, tapi ketika masuk SMA, partisipasi sekolahnya menurun. Jomplang sekali. Nah, yang paling banyak itu kalau penurunan partisipasi sekolah itu di Abdia. Nah, tapi belum tentu karena dia tidak menikah. Belum tentu karena dia menikah usia anak ya, mungkin karena biaya dan sebagainya atau jauh karena terutama kan itu kan kalau untuk anak perempuan ya. Betul. Kalau untuk anak laki kalau kita lihat data statistik belakangan kan untuk Indonesia Aceh termasuk jomblo yang banyak tinggi sekali. benar ya, benar. Nah, tapi sebenarnya lebih tinggi kalau dari angka indeks pembangunan manusia lebih bagus perempuan daripada laki-laki. Lagi. Gitu? Ya. Tapi indeks pembangunan manusia itu kan kategorinya banyak ya. Ya, bukan hanya tentang partisipasi sekolah. Tadi itu tidak sekolah SMA itu bisa saja karena kalau SMA kan sekolahnya di kecamatan ya. Jadi jarak kampung dengan kecamatan kebanyakan jauh. Aksesnya masalah sehingga mereka tidak ikut sekolah. Nah, seringnya kalau menurut temuan kami di Aceh Utara, Aceh Tengah, nah seringnya itu juga mendorong orang tua menikahkan anaknya. Berarti banyak sekali faktor. Banyak sekali. Jadi bukan hanya seperti kasus asusila atau apa yang sering disebut-sebut orang. Jadi banyak sekali. Ya. Terus di mana lagi? Yang sedang berjalan juga sedang selesai itu di Asia Tenggara, Papua, Indonesia, Myanmar dan Thailand. Nah, ini kajian tentang perlindungan masyarakat sipil nir kekerasan. Jadi bagaimana melindungi masyarakat sipil di tengah-tengah konflik tapi tanpa senjata. Nah, itu secara praktik formal itu baru PBB saja baru menerapkan itu beberapa berdamai tanpa senjata. Ya, mengelola perdamaian atau mengelola konflik tanpa senjata. Dan secara prakteknya itu baru sekali PBB saja baru mengadopsi itu dalam 20 tahun terakhir kalau tidak salah, tapi belum efektif. Sekarang yang kita dengarkan mengelola perdamaian dengan senjata, ya kan, misalnya kayak tentara Indonesia dikirim ke Lebanon, ya kan, menjaga perbatasan, militer. Nah, sekarang sipil yang bergerak, bisa atau tidak gitu. Jadi di Papua ini sedang riset itu juga, Pak Arif, ya? Di Papua sedang riset itu juga. Nah, riset kita lebih melihat bagaimana masyarakat melindungi diri dia, jadi dirinya dan orang lain. Nah, dan karena praktek perlindungan masyarakat sipil tanpa senjata itu diawali dengan gerakan sipil. Misalnya kayak seperti Gandhi ya. Kemudian Malcolm X di Amerika. Jadi Gandhi mengelola massa untuk menghentikan peperangan waktu itu, Perang Dunia Kedua. Dan Malcolm X juga rasisme, dan skupannya itu tidak hanya pada daerah konflik, si kajiannya di beberapa negara. Kebetulan nih pengelolaan risetnya menarik. Jadi kita dihubungkan dengan banyak peneliti dari banyak negara. Itu di bawah satu konsorsium atau gimana? Donornya itu mengelola organisasi berjejaring.
Ya, jadi organisasi ini di wilayah masing-masing sedang melakukan perlindungan terhadap masyarakat sipil tanpa senjata, gitu. Nah, jadi kemudian sebagian mereka juga skolar, sarjana peneliti. Jadi di situ kesempatan bertemu. Jadi ada pertemuan online sekali-sekali saling berbagi update riset dan sebagainya. Nah, jadi menarik itu ternyata prakteknya di semua negara itu ada. Dan misalnya yang di Amerika Latin, jadi skupnya itu perlindungan lingkungan. Jadi di sana tentara Amerika Latin kan sering konflik ya, tentara dan orang-orang pemberontak misalnya berusaha menguasai sumber air atau melakukan penambangan liar, eksplorasi penambangan liar. Nah, dan itu berdampak pada masyarakat sipil. Karena kan sumber air yang dikelola dan itu diperebutkan. Nah, bagaimana kemudian masyarakat sipil berusaha mengamankan akses terhadap air itu? Apa sih cara-caranya dan sebagainya? Dan kajian di Papua itu sama dengan yang lain? Berbeda karena kita ground up ya, secara topik sama, tapi hasilnya mirip-mirip lah ya. Karena kan perlindungan masyarakat sipil hampir mirip di banyak tempat, cuman berbeda cara praktek. Nah, di Papua itu sama seperti di Myanmar, topik temanya sama, Papua, Myanmar dan Thailand itu masih tema perlindungan masyarakat sipil, tapi berbeda objek kajiannya. Kalau di Papua misalnya itu masyarakat sipil Papua, CSO, aktivis, kemudian gereja. Bagaimana sih mereka melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari konflik dan dampak konflik. Nah, kalau di Myanmar kita lakukan kajian di 2 provinsi, Northern San dan Kachin. Nah, ini 2 wilayah yang jauh berbeda, sejarah konflik yang berbeda. Nah, ini kita juga mempelajari tentang CSO-CSO-nya, bagaimana sih mereka melindungi masyarakat sipil dan diri mereka sendiri. Dan di Thailand sebenarnya yang masih dikaji itu masih orang Myanmar, tapi yang lari ke Thailand. Nah, yang lari ini yang kita kaji adalah, yang kita pelajari itu adalah mereka itu ada istilah civil resistance. Jadi kalau di Indonesia mungkin pegawai negeri yang memberontak. Terjemahannya jauh kali. Jauh, ya. Jadi itu mereka guru-guru PNS. Jadi setelah junta militer mengambil alih kekuasaan, mayoritas pegawai negeri itu memberontak dan mereka keluar dari PNS-nya dan mencoba memberikan perlawanan terhadap junta militer. Nah, dan karena mereka melawan, sehingga mereka itu menjadi sasaran tentara. Sehingga mereka itu lari ke Thailand, dan banyak sekali Thailand itu kayak hampir semua perbatasan itu adalah para pengungsi, pelarian-pelarian. Nah, yang kita pelajari PNS yang memberontak ini, civil resistance ini di Mesot. Mesot itu perbatasan dengan Karen. Ya, jadi mereka lari secara teritori, secara budaya. Karen dan daerah Mesot itu satu budaya. Jadi mereka dulunya sering mengunjung lah ya, nggak ada batas sana sini. Cuman karena pada masa-masa modern sekarang, karena sudah ada batas negara, sehingga sudah ada pintu masuk ya, pintu masuk, pintu keluar, pakai visa dan sebagainya. Tapi pada prakteknya mereka biasa saja, kayak kita berkunjung ke Aceh Besar dengan aja, gitu aja. Nah, dulunya Mesot itu pusat bisnis. Karena pusat bisnis antara Myanmar dan Thailand. Daerah pertanian, industri. Nah, sekarang 70% penduduk Mesot, yaitu bagian Thailandnya itu di perbatasan, itu adalah orang Burma, orang Myanmar. Ya, menarik mengkaji pendekatan pemerintah Thailand terhadap konflik Myanmar ya. Berbeda dengan pemerintah Thailand dengan Patani misalnya. Kalau di Mesot, pemerintah Thailand itu seperti membiarkan, mendiamkan mereka. Kalau dengan Patani? Kalau di Patani karena itu warga negara mereka yang memberontak. Jadi berbeda sekali pendekatannya. Ini sama kayak Indonesia terhadap orang Aceh dulu atau orang Papua dengan orang Indonesia terhadap Rohingya.
Ya kan beda. Kalau Rohingya datang saja sebagainya kan. Kalau perlu dilindungi. Nah itu daerah-daerah yang sedang kaji dan juga sekarang lagi menyelesaikan laporan dan publikasi untuk daerah-daerah ini. Berarti sudah dalam proses laporan. Dalam proses laporan ya, Papua hampir selesai, tinggal mungkin advokasi dan sebagainya. Myanmar sedang dalam proses, Thailand juga sedang dalam proses. Tapi kita di sana bekerja dengan tim ya, kawan-kawan di sana. Jadi, Alfian, menarik juga bicara tentang keunikan. Alfian sebagai akademisi dari Aceh, tapi terlibat dalam kajian di Asia Tenggara, baik itu di Thailand, di Myanmar, kemudian di Indonesia, terutama Papua. Nah, apa yang sisi keunikan apa saja yang ditemukan? Hal yang menarik pertama di Thailand misalnya ya. Saya dikirain orang Thailand ya. Ya karena postur kan, muka, warna kulit dan semuanya. Jadi kita selalu disapa dengan bahasa Thailand. Jadi mulai besok saya boleh panggil apa gitu ya. Ya, dan secara budaya ya, secara budaya ternyata kita tuh banyak persamaan dengan orang-orang Asia Tenggara di Thailand ya. Begitu di Burma, di Thailand Mesot misalnya. Mereka tuh punya kafe perlawanan, resisten cafe. Dan itu isinya orang-orang Burma semua ya. Jadi itu tempat ngumpul orang-orang Burma yang lari lah. Dan polisi tahu, tentara Thailand tahu semua, tapi dibiarkan mereka beraktivitas. Nah, jadi kita pesan kopi nih, duduk-duduk ya, pesan minuman. Dia nawarin teh, ya, wah boleh lah teh, coba ya. Ternyata yang teh Burma katanya. Nah, ternyata yang disajikan adalah teh tarik. Nah, jadi kan teh Malaysia. Nah, belum tentu kan mereka mengklaim itu teh Burma. Ya kan? Nah, Malaysia juga ada teh tarik, ya kan? Dan mungkin kalau di Aceh datangnya dari Malaysia, kan baru-baru itu dikenalkan. Jadi pertanyaannya, ini teh tarik berasal dari mana? Karena orang Burma juga ngaku itu tehnya. Ya, kemudian makanan, nasi goreng, sambal itu sama semua. Jadi kita berasa seperti tidak kemana-mana. Hanya bahasa saja yang menjadi kendala, budaya semuanya itu sama. Nah, ramahnya sama. Ramahnya sama, mungkin karena kita dari luar ya, dan mereka menganggap menghormati tamu dan sebagainya. Yang sulit itu malah di Papua. Oh, kenapa bisa sulit Papua? Nah, ini karena sejarah panjang konflik Papua dengan pemerintah Indonesia. Secara ras dan budaya mereka itu berbeda ya. Mereka itu bagian dari Melanesia. Melanesia itu dari Pasifik ya, orang-orang Pasifik, Papua Nugini, kemudian Vanuatu dan sebagainya. Mereka satu ras itu. Dan dari Sulawesi ke sini ke Aceh itu kita bagian dari Melayu. Nah, jadi udah punya gambaran tuh kalau mereka manggil kita itu rambut lurus. Ya. Orang Papua manggil kita si rambut lurus datang. Gitu. Kakak itu rambut lurus gitu ya. Ya. Nah, karena perbedaan spesifik gitu ya. Dan kemudian fisik mereka dan sebagainya. Dan kemudian karena sentimen juga. Jadi sebenarnya orang Papua tuh baik-baik sekali, ramah-ramah. Tapi karena ini framing ya, sama seperti kita dulu di Aceh. Kita dulu kan di Aceh diibaratkan orang jahat semua. Karena media, ya kan? Media coba membunuh karakter orang Aceh dengan wah ini orang Aceh pasti membunuh dan sebagainya. Semua tentara polisi yang dikirim itu ya di kampung mereka sudah berdoa gitu kan. Itu kan dulu waktu di konflik di Aceh. Nah, media juga membantu itu framing begitu sehingga Papua itu diisolasi secara nasional. Sekarang? Ya bukannya sekarang, udah lama kan framing tentang Papua, siapa mereka, kenapa mereka memberikan perlawanan terhadap Indonesia, masalahnya di mana misalnya gitu, apa sih dasar konflik. Nah, orang-orang Indonesia kan tidak tahu kebanyakan ya, karena kita hanya mengambil informasi dari media. Nah, media entah dia dikontrol atau tidak, tapi seringnya memberikan informasi yang salah tentang Papua dan akhirnya memframe.
Papua itu dengan label-label dan stigma-stigma tertentu yang menyudutkan mereka. Nah, ini menyebabkan penerimaan mereka terhadap orang-orang non-Papua itu susah, sulit menerima. Karena yang muncul pertama adalah curiga, dia ini siapa? Nah, gitu. Dia ini siapa dan sebagainya. Nah, enaknya sebagai orang Aceh, nah kita dianggap saudara. Ya, saudara tua. Saudara tua. Oh gitu panggilannya. Iya, saudara tua. Ya, jadi saya pernah bertemu dengan kepala suku Mapago. Jadi Papua itu dibagi 7 suku budaya. Nah, Papua Tengah Pegunungan dan Tengah itu adalah bagian dari suku budaya Mapago. Nah, saya ketemu dengan kepala sukunya Kristen dan dia mendoakan kita saudara tua dan sebagainya, kita orang Aceh dan Papua baik-baik dan selamat-selamat gitu ya. Dia doakan itu ya. Didoakan ya kan? Nah, itu karena kita memiliki pengalaman yang sama. Ya. Itu. Jadi sehingga kemudian Timor, nah itu 3 bersaudara tuh ya yang pernah mengalami konflik. Ya, jadi dan ketika Timur sudah merdeka, Aceh sudah damai, nah orang-orang Papua itu merasa wah ini kita sudah ditinggalkan saudara. Gitu katanya. Ya, tapi begitu kita datang, memperkenalkan diri sebagai orang Aceh. Nah, awalnya mereka menerima dan sebagainya, tapi tetap ada kecurigaan ya, karena sebenarnya ya dia tujuannya apa dan sebagainya. Jadi pendekatannya lebih susah ke Papua untuk riset. Itu berbeda dengan seperti Thailand dan Myanmar. Ya, jadi di Myanmar kebetulan karena daerah satu negaranya konflik, dan itu lebih susah sebenarnya karena di Myanmar satu provinsi itu bisa saja lebih dari seperti yang kami kaji ya di Northern Sun itu ada 7 kelompok bersenjata. Mereka sebagian berkoordinasi, sebagian tidak. Apian, secara substansi selain yang teknis yang bicara soal kecurigaan, bicara soal perbedaan satu wilayah misalnya Papua dan Thailand segala macam. Sebagai peneliti, pengalaman Pak Arfian meneliti lintas negara seperti ini kendala substansinya apa kira-kira? Kalau di negara lain bahasa tentunya, tapi tentu kita karena berpartner dan maksudnya bahasa lokal ya, bahasa lokal. Malah seperti di Mesot misalnya, orang Thailand saja itu tidak bisa bahasa Burma, karena orang yang bahasa Burma ya. Jadi kita tuh kebetulan kita bekerjasama dengan salah satu pusat studi di Chiang Mai University, dan salah satu timnya itu aslinya orang Burma, tapi sudah bekerja lama di Thailand. Nah, dia yang bisa paham komunikasi. Nah, dan kita coba dan melalui dia baru kita bisa mengajukan pertanyaan dan penjelasan. Tapi sebagian dari mereka itu bisa berbahasa Inggris ya. Jadi ya seperti kita dulu berbahasa Inggris lah ya, terbata-bata gitu ya. Tapi itu juga membantu memahami. Nah, dan mudahnya meneliti daerah konflik itu adalah orang-orang di daerah konflik itu kan kebanyakan dalam keadaan stres, tertekan ya. Mereka ingin cepat masalahnya selesai. Dan ketika kita bertanya, jadi mereka menjadikan kita itu sebagai tempat curhat. Kalau kita mendapatkan kepercayaan ya, kalau kita mendapatkan kepercayaan. Tapi kalau itu belum terbangun, maka itu susah sekali. Kita akan ditipu dan sebagainya. Nah, mudahnya menjadi peneliti internasional di daerah lain. Ya, saya ke Thailand misalnya, mereka tahu saya orang Indonesia misalnya, orang Aceh, dan itu trust-nya langsung terbangun. Karena keinginan mereka untuk berbagi informasi dan keinginan mereka untuk diketahui oleh orang luas. Nah, ini seperti psikologis orang Aceh ketika datang peneliti luar. Betul. Ya, jadi maka kalau datang confident kita memberi ini ya. Jadi kalau datang peneliti luar itu kita wah, gitu kan. Itu waktu konflik terutama itu kan. Jadi kita ingin bagi sana sini. Nah, ini kamu harus beritakan ke dunia internasional dan sebagainya. Nah, sementara mereka sebenarnya datang hanya untuk meneliti. Itu. Jadi itu kemudahan, itu sisi kemudahan
meneliti daerah konflik. Tapi sebelum untuk mencapai itu ya bangunan apa istilahnya raport ya kepercayaan itu lumayan lama. Dibangun ya. Perlu dibangun. Terutama di Papua itu sangat sulit karena kita kan orang Indonesia juga. Nah, tapi kalau di Myanmar, di Thailand itu mudah karena kita bisa tunjukkan paspor. Oh, ini dia akan beritakan ini ke mancanegara. Nah, dia langsung cerita gitu kan. Nah, jadi semuanya akan dapat. Nah, itu. Tentu ada banyak nilai, bukan kalau menjadi peneliti kan bukan sebatas pada laporan. Betul ya. Jadi ada banyak nilai juga yang kemudian mengilhami kita, nilai pengalaman berinteraksi terutama. Nah, dari pengalaman Alfian, nilai apa yang bisa dibagi kepada peneliti-peneliti yang lain, terutama di Aceh, yang juga bisa juga kemudian harus juga melakukan kajian-kajian lain, terutama dengan negara-negara lain misalnya. Mungkin pertama adalah keinginan untuk mencoba ya. Karena sebenarnya riset-riset itu kan banyak sekali tersedia panggilan-panggilan untuk proposal penelitian itu banyak sekali bertebaran. Nah, masalahnya dengan kita seringnya itu kita tuh merasa nggak pede. Gitu. Bagaimana kita keluar dari tidak pede itu? Ya, sebenarnya kan sederhana kan. Pertama kita tidak mengeluarkan modal apa-apa. Hanya ngetik sehari semalam, sehari ngetik proposal sehari semalam, kita coba, kemudian kita lamar. Seperti itu sama seperti kita mencoba lamar beasiswa. Ya kan, kita tidak mengeluarkan apa-apa di situ. Cuman waktu saja habislah 1-2 hari. Tapi kalau 1-2 hari itu berhasil, kalau proposal ya diterima, nah itu 1-2 hari itu bisa menutupi 2-3 tahun pendapatan kita misalnya kan. Nah, tapi permasalahan kita seringnya itu tidak pede. Dan kemudian, nah ini hal yang menarik yang saya perhatikan dari psikologis orang yang sudah doktor ya, dan orang-orang yang sudah berpendidikan luar negeri, dalam negeri, mulai dari master sampai doktor. Kebanyakan kita, saya perhatikan mereka itu lebih ketika sudah doktor misalnya ya, saya perhatikan mereka itu menunggu undangan. Sedap ya. Happy ya. Ya, jadi merasa bahwa mereka sudah dapat gelar, dapat ijazah, mereka sudah cukup ilmu untuk memberikan materi ke orang lain. Ya, kalau dia hanya ada 10 S3 di Aceh, ya pasti udah undangan sana sini ya kan. Nah, tapi masalahnya sekarang udah ratusan. Setiap kabupaten itu punya doktor sekarang, ya kan? Nah, mungkin ya kalau ingin diundang ya pergilah ke kabupaten, ya. Tapi kalau di provinsi Banda Aceh misalnya itu nggak akan bisa. Dan itu yang keadaan merasa nyaman, merasa cukup, merasa superior. Nah, ini yang sering mematikan karir kita. Nah, padahal sebenarnya kan dalam setiap kekuatan yang kita miliki, kita punya tanggung jawab yang besar kan. Jadi sebenarnya semakin kita berilmu atau semakin kita banyak belajar, maka kita harus semakin proaktif untuk melakukan sesuatu atau mencari sesuatu lah. Yang itu memiliki manfaat bagi orang lain. Ya, kalau orang lain dapat manfaat, kita juga pasti dapat manfaatnya. Dan itu psikologis yang saya perhatikan. Jadi mereka sudah merasa, oh saya sudah dokter, saya harusnya diundang sana sini. Nah, saya harusnya diajak untuk melakukan sesuatu. Dan itu banyak. Dan kami sendiri ya, ada orang-orang yang ya ajaklah sebagainya dan sebagainya. Dan ketika kita mengajak kan kita harus lihat spek juga kan, ini cocok atau tidak. Nah, gitu. Dan kemudian mungkin kualitas ya yang harus dijaga. Nah, saya awalnya saya diajak untuk riset ASEAN ya, oleh seseorang. Sebutkan saja namanya, nggak salah. Oleh seseorang, dan kemudian saya tidak tahu dia dapat nama saya dari mana. Tiba-tiba dia dihubungi dan sebagainya karena mudah rekruternya itu sangat random, dia sendiri survei sana sini, cek background dan sebagainya. Nah, dan orang tidak tahu itu ya. Dan biasanya orang-orang sebenarnya kayak seperti saya, Pak Mukhlis dan kawan-kawan itu sebenarnya dicek oleh banyak orang. Ya, tapi karena kita tidak menjaga performa, tidak menjaga profil kita.
Nah, itu langsung dihapus sebelum diajak. Betul. Ya kan? Betul. Karena saya perlu orang ini. Betul, Nah, betul. kalau open aplikasi itu terlalu ribet. Ya. Ya kan, dan kemudian kita belum tahu nih kenalan orang yang mendaftar itu siapa. Kalau kita ajak bekerja dengan kita itu kira-kira dia itu bisa atau tidak. Ya. Nah, jadi perlu proses adaptasi lagi di sana sini. Nah, secara singkat seringnya orang melakukan dengan random gitu, nanya, ini kamu Pak Mukhlis kenal nggak dengan Arfian? Ya. Gimana orangnya dan sebagainya. Dan saya sering mendapatkan cek itu. Orang bertanya, kamu kenal nggak? Kenal ini gitu ah. Nah, itu sering banyak sekali. Bahkan di level provinsi sendiri. Itu dicek. Ya, kalau ini kamu kenal, kalau ini siapa dan sebagainya. Nah, orang tidak menjaga profil itu. Nah, setelah diajak, seringnya orang kan merasa saya sudah diajak dan sebagainya sehingga dia tidak menjaga kualitas. Dan ini kan sudah standar kerja lah ya, standar kerja. Jadi kualitas apa yang kita jaga, komitmen apa yang harus kita jaga, kemudian apa yang diproduksi dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian membawa kita untuk melangkah lebih jauh atau cuman sangat pendek. Ya kan itu. Memang diperlukan upaya kreativitas, jaringan, kemudian trust juga, membangun kepercayaan. Profil itu betul-betul harus dijaga. Gitu. Kalau tidak ya, karena dokter itu banyak. Dan menurut Pak Arfian sekarang peneliti kita resource-nya yang tanda kutip menjaga itu semua itu banyak atau sedikit? Itu saya tidak tahu persis ya, karena kebanyakan peneliti itu humble, rendah hati semua. Ya, mungkin sama kayak saya juga nggak bisa go gitu ya. Karena kita tahu ada beberapa kawan kita yang tiba-tiba dia ada di luar negeri sedang melakukan kegiatan, ya kan, dan kita tidak pernah diupdate dan sebagainya karena mereka sibuk. Ada beberapa kajian yang sangat sensitif, mereka tidak bisa berbagi dan bahkan mereka tidak bisa ikut. Dan misalnya kayak Prof KBR kan punya pengalaman sejarah yang panjang kan, penelitian konflik misalnya. Di Thailand ya. Di Thailand. Dan kita kan tidak tahu. Belakangan ketika dia selesai baru kita tahu. Kan begitu rendah hatinya beliau dan kemudian karena juga mungkin topiknya sensitif. Ya, dan kemudian ada beberapa orang lagi yang melakukan penelitian tempat lain. Bahkan orang Aceh itu banyak sekali bekerja di luar negeri dan kita tidak tahu. Itu ya. Ya, misalnya nih salah satunya kayak yang kita kenal Mang Dalsironi misalnya kan. Kan jarang yang mengenal dia. Dalsironi ini idenya Sago TV itu beliau. Oh ya. Wah. Salah satunya. Itu laptop saya itu kami belinya berdua tuh. Wah, saya harus minta satu itu. Ya, misalnya seperti dia. Jadi kan sangat low profile ya. Tapi orang tidak tahu aktivitas dia ada di mana dan sebagainya. Sementara secara kelas, misalnya kayak pekerjaan dia di Filipina misalnya. Dia tuh diskusinya dengan jenderal-jenderal. Dia mau akses jenderal, telepon malam ini dia bisa telepon menteri-menteri. Misalnya dia juga sering diajak konsultasi oleh pemerintah Indonesia dan sebagainya. Dan banyak orang nggak tahu ya. Dan banyak orang tidak tahu, dan banyak peneliti atau aktivis orang Aceh yang sudah banyak go internasional itu tidak memunculkan dirinya. Entah dia tapi ke depan UN. Pak Arfian, tokoh-tokoh dan sipil yang punya pikiran-pikiran sehat itu harus kita undang ke Sago TV. Oh iya, kita Pak Sago TV berkewajiban mengidentifikasi ya. Oh iya. Ya, jadi itu sentuhannya Pak Arfian. Jadi masalahnya kemudian orang-orang ini sangat low profile sekali. Ya, saya saja dipaksa oleh Sago ID nih untuk muncul ke permukaan. Kalau tidak kita tidak akan muncul. Diam ya di pojok ngopi gitu kan. Pak Arfian yang terakhir Pak Arfian. Soal bicara dampak mungkin ya. Di dampak kemudian terutama juga menyangkut juga topik kekerasan ini, kekerasan ini, terutama bagaimana cara kita menghilangkan atau menghindari segala bentuk kekerasan, kemudian apa dampak riset yang sedang dijalani oleh Pak Arfian. Pertama ini topik baru ya secara global ya. Jadi untuk topik riset, meskipun latar belakang keilmuannya itu sudah banyak praktek di mana-mana, dan kemudian kebanyakan negara sekarang itu pendekatan
penyelesaian konfliknya itu adalah dengan militer. Ya tentu Papua salah satu kasusnya kan. Nah, secara praktek itu sudah banyak tempat di mana konflik itu bisa dihentikan atau bisa dikurangi tanpa pendekatan militer. Nah, misalnya di Filipina. Nah, ini kayak kerjaan Bang Del Sironi tadi itu tuh. Nah, di Thailand juga. Nah, jadi masyarakat sipil itu berhasil di Thailand misalnya, di Patani itu berhasil mengumpulkan senjata pemberontak. Nah, artinya kan sudah ada kepercayaan kan? Ya, ada kepercayaan dan ada keinginan untuk perdamaian. Nah, jadi karena selama ini pendekatan militer, ini yang seperti kita alami di Aceh ya, meskipun sudah damai, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa masih ada dendam itu, trauma terhadap militer dan sebagainya. Kan kita kan ada begitu, mereka tidak bisa melihat baju biru atau baju coklat. Nah, karena secara psikologis orang semakin ditekan, dia akan semakin memberontak. Nah, pendekatan militer cenderung begitu. Ya, karena kan pendekatan militer itu top down ya. Mereka hanya melihat dari atas, meskipun data intelijennya sangat bagus dan sebagainya. Nah, tapi sejarah konflik membuktikan bahwa konflik didekati dengan militer, maka konfliknya akan semakin menjadi-jadi. Maka perlu alternatif. Nah, bagaimana bila masyarakat sipil tanpa senjata itu bergerak mengelola konflik. Nah, pendekatannya itu mulai dari awal konflik sampai dengan damai. Itu pendekatan, kan proses pembangunan damainya panjang. Ya. Itu. Nah, itu sih karena kita risetnya ground up, tentu damai itu kan harus dimiliki oleh warga masyarakat ya. Jadi makanya riset kita itu lebih pada ground up. Jadi kita ingin pelajari bagaimana masyarakat itu mengelola konflik, kemudian mengelola kekerasan. Nah, kalaupun nanti kemudian ada orang luar atau pemerintah sendiri mungkin berubah pikiran, kita sudahlah militernya, kita sekarang coba upaya yang lain. Nah, hasil penelitian kita itu bermanfaat untuk itu. Misalnya ke Thailand, gini pendekatannya. Misalnya ke Papua, begini pendekatannya. Tuh, kalau militernya, kalau alternatifnya tuh jangan lagi militer, tapi harus dengan pendekatan kemanusiaan misalnya. Kalau pendekatan kemanusiaan, maka ini pendekatannya, ini aktor-aktornya yang terlibat di situ. Nah, mungkin aktor ini dia masih dulu marah, tapi sebenarnya dia ingin damai juga, tapi jadi bisa diajak untuk terlibat, jangan dipukul. Itu jadi. Nah, itu sih dampak-dampak dan manfaat-manfaat dari penelitian-penelitian begitu. Terima kasih Pak Arfian. Ini sesuatu yang paling istimewa bagi saya. Setelah 2 tahun akhirnya Arfian bisa hadir di meja ini. Ya, dan akhirnya saya berhasil mengendalikan diri di meja ini, karena ketika kita duduk di sini tuh suasananya berbeda jauh ya. Dan saya tuh ketika diskusi begini tuh langsung kayak gimana. Tapi gitu. Terlepas dari itu, kita wajib untuk berbagi pengetahuan. Karena ini ruang edukasi, tempat yang digerakkan dengan sukarela bersama. Luar biasa Pak Muklisuddin ini. Makasih Pak Arfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.